Fadia dan juga Apri bersama Coach Enghian yang tadi sudah ngobrol. Berarti secara mental sejauh ini sudah siap ya, karena sudah teruji beberapa turnamen. Kemarin Fadia statementnya 6 bulan disuruh Ko Didi dicoba katanya. Nah, setelah 6 bulan target saya udah Olimpiade. Gimana ya? Itu statement Fadia. Ya target 6 bulan itu kan kita lihat dalam 6 bulan itu prestasinya, progresnya seperti apa. Ya. Karena kan kita diprogramkan untuk Olimpiade 2024. Per 1 Mei 2023 sudah kualifikasi. Oh iya benar. Jadi saya harus mempersiapkan, saya harus mempunyai pasangan yang untuk kualifikasi Olimpiade 2024 dan tentunya yang mempunyai kualitas. Iya, itu tadi yang Enghian bilang ya. Ya, tapi menurut Enghian sendiri bedanya apa sih? Kalau kita dari luar melihat tuh, kalau Fadia Apri tuh, waduh, ini banget apa ya? Cepet mainnya, makanya disebut minion Wati gitu. Tapi sama Grace kan, Apri Grace beda loh mainnya. Lebih agak ngereli gitu. Tapi apakah memang lebih efektif mainnya yang Spartan kayak minion Wati itu? Ini kan pertanyaan netizen. Jadi Fadia dan Apri itu membuat satu gambaran baru di ganda putri. Kalau main tuh nggak harus ngereli panjang sampai 100 pukulan. Ini beda berdua ini. Gimana ya? Ya intinya maunya kan begitu. Maunya itu main full attack, full power, full speed, secepat mungkin matiin. Iya. Nah ini kan satu sisi, ini kan dua-duanya masih muda ya. Masih muda dan untuk speed, untuk powernya masih tinggi. Ya. Jadi ya saya ngapain harus menciptakan main pelan-pelan kalau memang bisa di set untuk bermain full attack, full power, full speed, ya kan? Soal nanti pengembangan pada saat dengan strategi ini tidak berjalan, berarti kan nanti akan ada perkembangan sendiri. Ada perubahan lagi nanti. Mereka akan bisa menyesuaikan. Oh, strategi ini tidak cocok, berarti harus dipelankan seperti apa. Mana yang masih sulit sebenarnya buat Fadia dan Apri, lawan yang di top 10 ya? Kalau melihat begini kan ya, semestinya sih dari pemain top level sendiri dari China itu yang nomor 1 ya. Terus Jepang kan pasti itu udah mereka itu rata kan. Itu yang diwaspadai. Dan ya masih itu aja sih dengan satu pasangan Korea ya. Yang top levelnya ranking 1 sampai 5 itu yang memang harus diwaspadai. Ya kira-kira nanti lawan-lawannya lingkarannya memang masih di situ-situ aja. Iya. Dan kalau lihat track record kemarin harusnya Apri dan Fadia ini ya tinggal menjaga konsistensi dan yang kedua adalah yaitu yang paling penting adalah nggak boleh overconfident karena masih panjang, perjalanan masih panjang. Iya, karena gebrakannya luar biasa, tapi ya itu harus dijaga pace-nya ya, jangan terlalu overconfident ya. Betul. Ini nggak beneran ya, maksudnya nggak ada yang duga. Kalau juaranya edan 7,5, 500, sadis gitu loh. Nah, tapi berkaca dari semua itu, oke lah, ini sudah menemukan pasangan yang menurut Coach Enghian oke nih Olimpiade untuk proyeksi. Ini sisaannya gimana? Misalnya Ripkanya seperti apa? Lalu pelapisnya itu bagaimana ya? Nah ini kan makanya untuk pelapisnya ini kan saya lagi membuat program untuk pasti akan merotasi. Kita mencari pasangan-pasangan yang bisa mendampingi Apri dan Fadia dan tentunya levelnya juga bisa mendekati atau menyamai, skor melebihi kan, seperti itu. Nah ini tinggal diberikan kesempatan oleh Binpres PBSI untuk bisa memberikan
keleluasaan peluang lagi untuk merotasi pemain-pemain itu mencari pasangan kedua, ketiga dan selanjutnya untuk ke 2024. Iya, harus kan disiapkan ya. Kalau sendiri kan juga nggak bisa. Ya. Nggak bisa ya. Nggak bisa karena lebih berat tanggung jawabnya, stressfulnya lebih pasti akan lebih berat. Tapi kalau ada tandem itu selain meringankan beban dan tentunya akan lebih menjadi saingan tersendiri kan di dalam kompetisi yang tersendiri tidak internal ya. Tidak enak-enakan di dalam pasti gue berangkat gue lagi benar. Ya, tapi kalau melihat sejarah ganda putri selalu Enggian ini punya satu ganda yang top gitu ya, tapi layernya di bawahnya ini apa ya, boleh dibilang pengennya kan deket gitu ya, tapi ini kendalanya masih di mana Hian, kok selalu berjarak ya, walaupun ya bukan jauh ya, tapi tetap begitu ya. Ya, jadi gini Mbak Yuni, saya kan punya standarisasi program. Untuk mencapai level ini berarti harus dari teknis, dari fisik. Fisik itu mencapai daya tahan, kekuatan, kecepatan, segala macam itu harus mencapai angka, kita contohnya 10. Ya. Ini maksudnya kriteria ya? Iya. Kalau angka 9 aja kalian tuh pemain ini akan bisa untuk ke level dunia. Oke. Untuk masuk ke level dunia. Yang masuk saat ini secara komplit teknik dan fisik yang ada sekarang tinggal Apri. Oke. Ya. Yang lainnya itu masih di angka 5, 6, 4, 5, 6. Kendalanya pada saat saya dorong naik untuk ke angka 9 cedera. Oke. Faktornya apa? Daya tahan badannya pada nggak kuat. Nah, ini menjawab pertanyaan sekali. Ya. Daya tahan otot dan badannya anak-anak ini tidak kuat. Apa yang harus dikerjakan? Semestinya bukan ditanyakan di pelatnas. Ditanyakan bagaimana memprogres di awalannya di klub. Ya. Karena itu adalah cikal bakal yang paling penting sebelum anak ini dilempar ke pelatnas. Pembentukannya di situ. Betul. Pada saat di pelatnas, karena kondisinya sudah, bawaannya sudah ada yang rapuh, pada saat dinaikkan, tumbang. Iya, berarti setuju. Maksudnya kalau mau mencapai tertentu ada standar tertentu. Nah, harus mencapai standar tertentu ini apakah bisa atau tidak? Kan tantangannya setiap individu ya, berarti Ihan ya. Berarti memang dari bahannya awal inilah yang sangat penting ya. Betul. Makanya nggak banyak juga ya, Ihan. Betul. Nah, ini makanya kan sekarang ini jujur, kenapa Apri bisa? Kenapa Gracia bisa? Gracia memproses dirinya di pelatnas itu cukup lama. Paling lama kan? Tertempa. Kalau melihat dari tarik lagi Gracia juga dulu banyak cedera. Iya, betul. Ya kan? Tapi karena tertempa dengan proses yang cukup lama, akhirnya dia mencapai standarisasi itu. Kalau Apri, tanyakan. Apri alami. Dia mempunyai kondisi badan yang luar biasa. Bawaan bayinya nih udah sangat. Tapi apakah kita akan mengharapkan dari alami ini terus menerus gitu ya? Ini yang harus jadi pertanyaan saya. Tapi kalau saya harus turun ke klub kan nggak mungkin. Kayak ngajarin sopo gue gitu kan kasarannya. Jadi ya paling saya minta untuk bantuan dari PBSI pusat untuk bisa menyampaikan hal ini. Iya, berarti sosialisasi jadi, ke klub gitu ya. Kita meng-create, mestinya kita harusnya dengan SDM kita yang sebanyak ini, kita bisa meng-create kan. Champion to be made mestinya. Bukan champion to be born. Iya, setuju. Apalagi kan ya kalau ganda putri boleh dibilang kan fisik ini dominan ya. Betul. Maksudnya ya kan adu-adunya di situ. Nah, ini yang harus disiapkan pemain putri itu dari pemain putri ya. Pemain putri nanti cikal bakalnya pasti main single semua kan. Iya, awalannya. Ya itu yang harusnya basicnya harus diperkuat lagi. Gitu. Waduh, pertanyaannya ke situ, jawabannya luas ya. Oke, baik. Ya, tahan dulu komentarnya. Pemirsa, kita ikuti dulu pesan-pesan.